Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Lokal Distrik Bali. Tepuk tangan dong, mantap. Ini Bali beberapa hari ini syahdu sekali ya, hujan terus gitu kan. Cocok untuk menciptakan lagu gitu. Biasanya gue kalau hujan-hujan di perapian bikin partitur lagu gitu. Jiwa nakal keluar. Waduh gila, jiwa musisi gue keluar banget. Tepuk tangan buat ini dong, apa teman-teman kita hari ini. Ada Motivora, selamat datang. Ada Eri, ada Tunik. Thank you banget. Dan teman-teman juga nih, tempatnya enak banget nih. Lokal Distrik Bali untuk nongkrong-nongkrong ya gak. Bersama teman-teman handai taulan di sini ya gak. Nah hari ini kita ada lokal hero Bali di sini. Motivora, apa kabar cuy? Eri. Baik. Dan Tunik, a.k.a. Arielnya Bali. Wih. Tadi ada yang ini gak sih denger Tunik nyanyi mirip banget sama Ariel cuy. Suaranya ya? Suaranya mantep banget. Itu bisa mirip gitu yang pertama kali memproklamirkan wah nih Arielnya Bali nih, itu siapa tuh cuy? Sebenarnya sih kalau dibuat-buat enggak ya. Cuma pas nyanyi keluarnya kayak gitu. Sebenarnya sih pengen berharap biar tidak niru karakter orang gitu ya. Iya, iya. Seorang penyanyi kalau nggak punya karakter sendiri jadi apa? Ya. Tapi ya balik lagi pendengar bilang kok mirip ini Ariel nyanyi lagu Bali. Kayak gitu. Tapi itu komplimen gak sih buat lu dibilang Arielnya Bali? Kalau bangga ya bangga. Ya. Balik lagi. Tapi balik lagi kalau seorang musisi nggak punya karakter sendiri ya sebenarnya nggak lah. Gitu. Dan apa yang lu lakukan di band lu ini Motivora ini untuk keluar dari anggapan orang bahwa wah nih pasti lagunya mirip-mirip Peter Pan atau Noah nih gitu. Sebenarnya udah coba buat lagu biar tidak mirip tapi karena karakter suara ya. Iya, iya. Karena suara meskipun dibuat bahasa Bali arahnya tetap ke sana. Iya. Ya jadi ya udah ayo sekalian. Ya udah. Sekalian tuh juga di Bali. Emang karakternya gitu ya. Yeah. Dan dari pertama kan dulu namanya bukan Motivora ya? Dulu Motiporland. Oke. Ya. Udah malu ya? Waktu itu Iya. Waktu itu ketemu sama dia di mana? Ketemunya di Singaraja sih, di kota. Gila ini berdua dari Singaraja, minum birnya Singaraja, gokil. Dia Singaraja, mantap. True banget nih, true ya gak? Singaraja true banget nih, kental sekali ya. Jadi Asli dari Singaraja berarti ya? Singaraja kali Singaraja ini. Yoi. Berapa dos ya pulang? Bawa 5 kardus. Buleleng berarti dari sana ya? Oke, tapi asli dari berdua dari Asli Singaraja? dari Singaraja. Berarti dia ini sepupu iya keponakan ya? Hah gimana? Jadi Campurannya. Soalnya ada hubungan keluarga itu. dari ibu ya, dari bapak ya. Oh kalian saudara masih? Jadi personil Motivora itu satu keluarga semua. Semuanya? Ya, jadi uangnya nggak kemana-mana itu. Satu banjar ya? Hangat uangnya hangat. Satu keluarga. Ya. Dari pertama kan udah, sekarang kan berdua. Ya berdua. Dulu berempat? Berempat. Ya. Berempat awal 2009 itu udah berempat tuh? Enggak, kalau dulu Motiporland beda personil. Oke. Beda personil dulu saya memulai di Lombok sih. Oke. Dulu band di Lombok, terus saya pindah ke Bali, buatlah Motivora. Dengan lagu Motiporland yang saya mungkin harus menulang dengan personil baru dan juga ganti translate bahasanya. Nah, zaman-zaman kita balik lagi deh, zaman-zaman kalian pertama kali ngeband tuh inget gak sih kapan? SMA pasti ya? SMP deh. SMP? Ya, SMP. SMP. Emang hobinya dari kecil musik. Bawain apaan dulu inget gak? Ya pokoknya SMP ngerasa pokoknya SMP saya lebih pintar daripada sekarang. Iya. Karena SMP saya sok pintar, sekarang malu-maluin. Kalau sekarang kan banyak beban ya. SMP bawain apaan Tri dulu Ri? Band? Ya, apa? Ngeband bawain apaan SMP dulu? SMP sih band zaman 2000-an itu udah semua. Kayak Iya benar Sampurtiwa. Oh Sam 41. Oh, dari dulu bass lo? Vokal pindah-pindah gitar. sih. Ya dulu. Oh dulu vokal gitar? Kan beda band kita sama Tunik juga beda band juga dulu. Oh dulu awalnya Udah. bukan bass? Awalnya cuma belajar sih gitar sama vokal, cuma Oh, coba-coba semua. bawainnya Sam 41 gitu-gitu? Ya, Oh, lu bawain apaan dulu? Dulu saya masih SMP, SMA? SMA. Sebenarnya sih dari awal ngeband nggak pernah, bukan gimana ya, karena nggak bisa, skill tidak terlalu bisa.
Jadi mau nggak mau buat band dengan selalu nyiptain buat lagu sendiri. Oh, Ya, oke. Dari awal udah kayak Dari gitu awal, tuh? dari awal. Ya dulu suka menciptakan lagu sendiri dari dulu gitu. Oh. SMP udah Iya. punya album ya. Benar. Oh gitu? Waktu dulu punya album? Ya album amatir lah. Oh, emang dari awal jiwa pencipta lagu lu tuh udah Iya. kental ya di Ya awal mungkin ya. ya. Ntar lu ngomong-ngomong kita ada yang denger gak sih? Ada tuh. Denger ya semua? Banyak yang nonton ya kayak. Iya. Beribu, Dan ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama Motivora nih karena menarik sekali salah satu lokal hero-nya di Bali. Ini gue tertarik sama cerita karena gue selalu suka dengan musisi yang masih bangga menggunakan bahasa daerahnya. Ya. Ya, dan itu yang kalian lakukan. Ya kan? benar. Jadi kita kalau di lagu itu kita pure Bali tidak. Kalau sekarang di Bali liriknya udah kebanyakan nyampur ya. Ya. Kalau di Bali kan ada namanya kalau cowok beli, kalau cewek adi. Ya. Kita masih pakai bahasa beli adi, tapi sekarang udah banyak yang pakai kamu, aku, udah modern lah. Tapi kita Ya. masih tetap dengan ciri khas pakai beli adi. Meskipun katrok tapi ya nyaman. Dari lagu pertama ya berbahasa Bali kan tetap beli Adi gitu. Ya. Itu alasannya apa nih kalian tetap pakai bahasa Bali gitu? Sekarang coba aja. Saya lihat YouTube yang training kebanyakan lagu-lagu koplo bahasa Jawa. Ya, Ya, oh tidak. Ya. Nah, kita punya Bali ini punya potensi. Musisi banyak sekali. Sangat. Bali punya potensi untuk di bidang musik. Kenapa sih kita nggak coba untuk tetap di bahasa daerah dan siapa tahu 1000 dari satu karya kita bisa Ya. diterima secara nasional. Ini kemarin gue sempat ngobrolin waktu ngobrol-ngobrol sama Kisben ya. Gue mengambil analoginya tuh budaya Korea. Yang dari awal tuh pemerintahnya tuh menginvestasikan jutaan dolar, bahkan miliaran dolar di kesenian gitu kan. Iya, Hasilnya baru dituai sekarang nih. benar. Iya, K-pop kemana-mana. Orang suka dengan K-pop, nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti Iya. artinya. Pada akhirnya ketika mereka sangat-sangat suka dengan lagu itu, mereka mulai mempelajari budayanya, Benar. makanannya dan bahasanya gitu. Iya, benar. Nah, benar kata lo. Benar. Salah satu contoh yang paling konkret sekarang mungkin adalah koplo. Ya benar. Ya, koplo tuh mungkin bisa dinikmati nasional meskipun orang nggak ngerti bahasanya gitu. Dan ini yang lu harapkan di, Ya, di dan- bahasa itu kan? Ya benar. Dan musik Bali pun sekarang udah banyak ada koplo. Sekarang kan lagi trennya di Bali itu koplo juga. Oh gitu juga? Iya benar, Iya. koplo juga. Tapi emang budayanya kan dekat-dekat. Ya itu. Iya. Tapi kok kalah ya bahasa Bali? Gak kalah sih, belum waktunya aja bukan gak kalah. Gitu. Tapi kalian mengemasnya dengan kemasan pop lah ya. Iya. Ya, Nah 2009 itu terbentuk berempat nih. ya. Sampai pertama kali bikin album itu 2015. Ya. Hitam putih. Ya itu album pertama kita ya 2015. Ya, pertama yang isi bahasa Bali ya. Iya bahasa Bali. Oke. Si album pertama itu sih sebenarnya 4 bahasa Bali dan 4 bahasa Indo Ya, benar. Satu album. Oke. Ya. Dari 2009 ke 2015 kok lama sekali cuy bikin albumnya? Jadi 2019 itu saya mulai di Lombok. Ya. Ya, mulai Lombok buat single bahasa Indonesia semua. Jadi bandnya di Lombok itu bukan bubar sih. Karena saya pindah ke Bali, jadi buatlah band di Bali atas nama Motivora. Memakai karya Motivora 4 lagu waktu itu ya. Dengan rubah nama Ya. Motivora dari Motivora Dengan lain. Ya. Rubah nama jadi Motivora. Gitu. Dulu berempat sama Ana, Ana drum. Ana drum, Reno gitar, Eri bass dan saya Tunek vokal. Oke. 2015 bikin album Hitam Putih. Ya, benar. Terus akhirnya bikin lagu kedua, album kedua Ya. setahun kemudian ya? Ya. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. 2017. Ya. Oke. Perbedaannya apa sih antara album satu album kedua? Album perbedaannya album 1 lebih booming dari album kedua itu aja sih Oh. sebenarnya. Tapi gue ini nggak ada formulanya. Gimana cara bikin lagu booming? Gimana cara bikin album booming? Kita sama sekali sampai sekarang tuh nggak tahu formulanya ya. Benar. Tapi ini gue merasakan di musisi itu ada namanya honeymoon period di album pertama. Selalu. Ya, benar. Ya. Apa mungkin ya? Jangan-jangan album 1 bikinnya pakai hati banget gitu kan. Album kedua udah mikirin gimana harus caranya jualan Ya. gitu.
Gitu gak sih? Gitu. Malah album pertama kita buatnya itu dengan equipment seadanya. Iya. Waktu itu kita kan ya masih baru memulai lagi, senar gitar karatang. Oh gitu? Ya serius. Senar karatan? Ya, Home studio. tapi bikinnya dengan hati ya. Ya. Tapi malah booming. Nah, kita coba yang album kedua, equipment lebih bagus. Iya. Tempat studio lebih oke. Lebih proper lah. Lebih Dari aransemen profesional, lamanya aransemen lebih dia. matang. Iya. Tapi ada sih meledak juga, Iya. tapi tidak sesukses album pertama. Oke. Gitu. Ya mungkin karena kita buatnya juga buru-buru. Kalau album pertama kan kita nggak ada jadwal manggung. Album kedua diselingi dengan jadwal manggung plus kita harus berkarya. Oke. Album pertama nggak ada beban. Jadi mungkin itulah salah satu kuncinya kalau misalnya bikin karya, Iya. apapun itu harus effortless dan harus senang dulu ya. Ya benar mungkin ya. 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 Karena kalau yang terburu-buru atau dikejar deadline atau segala macam mungkin esensi itu berkurang. Ya. Ya. Ya itulah pendengar, ayo dong album baru, ayo dong album baru. Setelah kita keluarin album baru, ayo dong lagu lama nyanyiin lagu lama. Tapi lu bosan gak sih di single yang pertama tuh, di album pertama yang Hitam Putih? Kalian Bumi. Iya. Kalian Bumi. Kalau bosen enggak? Enggak. Setiap kita manggung harusnya wajib sih kita bawain. Iya. Wajib kita bawain. Karena lagu itu juga yang membuat kita Iya, dikenal. benar. Gitu ya. Dan Iya. ngaransemen ulang pun saya nggak berani lagu itu. Oh gak berani? Takutnya kalah sama yang pertama. Tapi udah nyoba belum lu? Ketika manggung di mana coba kita ubah yuk gitu. Kalau pas manggung pernah mungkin ya. Tapi untuk profesional kita lempar lagi untuk remake ulang nggak? Belum. Tapi ada kan ya bahasa Indonesianya. Ada bahasa Indonesia tapi. Ngalain Gumi remake bahasa ulang. Indonesia. Udah tahu yuk? Empat lagu kan bahasa Indonesia kan? Enggak, yang Ngalain Gumi versi bahasa Indonesianya. Oh adanya? Ada. Sekarang cek boleh. Oh, Elvan dari Sono. Belum tahu ya? Belum tahu. Belum. Kurang gaul. Iya. Oh itu ada bahasa Indonesia ya? Ada bahasa Indonesia. Oh oke. Translate ala kadarnya lah. Apa namanya? Nah judulnya? Ini sukanya. Ngalain Gumi itu artinya tinggalkan dunia. Tinggalkan dunia. Oh. Bahasa Indonesianya gitu, bahasa Balinya Ngalain Gumi. Oh, Simple. bahasa tinggalkan dunia gitu. Iya. Tapi liriknya lebih gini ya, Indonesia lebih mungkin lebih dipahami karena dia ngerti bahasa Bali. Iya. Ngerti Iya. bahasa Bali. Oh tetap ada lah versi Indonesianya Ya, ya. ada versi Indonesia. Oke, dan album kedua, album ketiga itu keluar ketika lu 3 tahunnya si Motivora ya. Apa namanya album itu ya? Ya, Anniversary album itu ya. 4 tahun Motivora. 4 tahun 4 ya. tahun Motivora. Album Oke. ketiga. Dan apa nih tantangan terbesar dari musisi yang pakai bahasa Bali kan pasti di Bali terkenal ya. Iya. Tapi tantangan terbesar buat kalian tuh apa sih? Mempertahankan. Suka ada kepengen, kita kayaknya bahasa Indonesia aja nih semua gitu ya. Ada kepengen gitu gak sih? Sebenarnya saya ada kepikiran sejenak ya. Next ini kita ada bahasa Indonesia. Banyak. Full. Full lagu bahasa Indonesia ya, tapi satu album yang paling kita insert cuma 4 bahasa Indonesia. Setiap album aja ada bahasa Indonesia, ada itu ya. Oke. Pasti kita Dan insert. nggak pure bahasa Bali juga. Buat penggemar lo tuh gimana tuh pendengar lo gitu kan ketika ngeluarin bahasa Indonesia tuh mereka kayak udah Bali aja lah beli. Enggak kan pasarnya udah beda-beda ya. Ada yang dari yang kebetulan yang suka Motivora sih bukan orang Bali aja ya. Ada yang dari Banyuwangi, ada motivasi Palembang, ada. Jadi mereka meminta malah setiap lagu Bali yang kita keluarkan minta ditranslate. Oke. Daripada susah mentranslate lagi lebih baik ya produce aja lagu Indonesia langsung. Ya. Gitu. Jadi 4 lagu sisanya setengah-setengah lah ya. Ya. Oke. Ya. Kan adil jadinya ya. Untuk memenuhi orang-orang itu gitu kan. Benar. Yang di Balinya terpenuhi, yang di luar Ya. kota juga terpenuhi. Gitu. Oke. Terus video klip sekarang udah mulai berdua nih ya. Tadi kan udah ada personil lain gitu Ya. kan. Itu bubar kenapa? Bubar. Mereka tuh cabut kenapa cuy? Cabut mungkin karena nggak tertanam ya. Tapi Jadi- mungkin karena pandemi kali ya? Ya memang selama pandemi kita emang nggak sama sekali tidak ada off air, kita nggak ada aktivitas sama sekali.
Jadi mungkin mereka sudah punya kesibukan masing-masing juga, ya kita sih harus menghargai ya. Iya, dengan nyaman dengan kesibukannya masing-masing kan kita nggak bisa lagi Iya. untuk melarang dia mau break dan mau keluar gitu ya. Tapi harapan kita sih tetap gabung. Ya gitu semoga balik lagi. Oh, Tuh. kalian masih mengharapkan mereka balik ya? Ya karena kita memulainya di Bali ini berempat. Dari nggak punya nama, dari kita harus bawa motor sana sini, mengemis ke radio-radio untuk serius. Iya. Benar, Ya, benar. mengemis ke Oh, gitu? radio-radio untuk menaruh lagu, untuk Nggak gini taruh demo promo. gitu? Iya Demo. benar. Ke radio-radio gitu? TV juga Benar. video klip itu kan ada Iya. TV. Oh. Di Bali ada. Kalau sekarang mah gitu. udah upload sendiri aja Ya, gitu ya. benar. Dulu tuh masih ya gitu-gitu ya. Kalau di sini sih untuk lagu Bali ya, Hmm. untuk lagu Bali. Nah, ketika pandemi vakum, kalian ngapain aja? Kan lu kan sempat bikin lagu juga solo ya? Untuk solo ya, untuk solo. Dia juga solo ya. Lu solo juga? Ya. Ceritanya solo. Nyanyi dan gitar? Nyalurin hobi ya. Oke. Sendiri juga di klip, video klip ya. Enggak Oke, berdua. tapi kan gini. Kan kalau ngomongin pandemi ya, oke Ya. lah jadwal manggung nggak ada. Tapi kalian kan deket-deketan gitu kan. Ya. Apa emang sejarang itu ketemu ketika pandemi? Oh enggak, kalau dia stay-nya di Singaraja, Hah? saya stay-nya di Gianyar. Oh oke, Gianyar. jauh lah. Ya. Ya. Tuh. Tapi Oh. rumahnya ya ini tembok, ini dia, ini saya. Bisa kedor tembok ya. Iya, iya. Pas pandemi gimana lu survive band lu tuh? Gimana caranya? Ya pas pandemi sih gimana ya, kita malah ada kesempatan berkarya. Malah kesempatan berkarya mematangkan lagi musik-musiknya, akhirnya mau kelar, keluar. Personilnya bukan albumnya. Pas Padahal proses albumnya belum. Masih pas proses album. keluarnya gimana tuh, cuy? Sebenarnya Ngumpul. Ketemu atau telepon? enggak. Kita itu selama pandemi malah komunikasi jarang. Untuk membahas musik sudah nggak ada. Oh, sama sekali nggak ada tuh. Sama sekali sudah nggak ada membahas musik, untuk buat apa, bla bla, udah nggak ada. Mas sekali membahas musik berempat ya. Iya, musik berempat Terus ya. hanya keluar solo lagunya gitu ya. Lu sempat kepikiran untuk udah bubarin aja nih band gitu? Iya ada. Ada. Bubar sih nggak, vakum iya ya mungkin ya. Vakum ya. Terus yang membuat lu bertahan di band ini apa? Udah bisa lah kita berdua nih gitu. Ya balik lagi penggemar ya. Mereka meminta album dong meskipun tinggal berdua. Ayo ya flashback lagi di saat kita boomingnya. Itu Masa-masa sebagai perjuangan penyemangat udah lagi ingat-ingat sih. Gitu. Ingat-ingat flashback zaman dulu Iya ya. benar. Ya pasti. Iya, Pasti masa banget. nyerah sampai segini Iya. ya sih gitu. Masa Om Gopar aja sampai ke Bali, kita nggak bisa ke Jakarta. Kita cersil dong, woi. Mantap, tepuk tangan buat ini dong, teman-teman kita di Motivora dong, mantap sekali ya. Ini lokal hero kita Bali nih. Pandemi emang merubah segalanya, tapi kan Yep. orang-orang Jakarta pandemi pada kesini semua tuh, ke Ubud gitu kan, Iya. ke apa gitu kan. Kayaknya- Ngapain juga ya? Hah? Ngapain juga ya? Makanya gue juga bingung tuh. Katanya healing, Healing, healing. ya. Asik. Dan harga-harganya kan semua promo jadinya. Gitu. Iya. Bawah standar. Pas pandemi, sekarang udah normal. Iya, udah balik lagi sekarang, udah balik lagi. Mas, sama sekali nggak latihan pandemi? Enggak. Enggak. Kita jarang ketemu langsungnya. Ya otomatis ya karena mungkin job nggak ada, Iya. otomatis latihan nggak pernah. Jadi selama pandemi ini kita dengan kehidupan masing-masing, ini ke sana, ini ke sini, ini ke situ. Dan mungkin saya internnya hanya dengan dia Ya. waktu itu karena dia juga pengen, ayo buat dong. Dan satu-satunya personil yang mengajain ya dia. Yang lain nggak ada komunikasi kayak gitu lagi. Ya, Gitu. mungkin sibuk atau gimana gitu. Ya gitu. Lu pas, Kita kan pas mengerti. si Ana siapa tuh? Ya, namanya? nah, Satu lagi siapa? Rino. Pas mereka memutuskan untuk cabut, kalian nahan-nahan gitu sih, ngapain sih cabut gitu? Nah, Ngapain? Udah Saya lama memang- jalan kenapa harus berhenti sekarang? Gitu. iya. Oh. Nah hanya Iya, dalam artian kalau mau istirahat silakan vakum dulu. Artinya kan kita bisa mencarikan additional player. Iya, iya. Ya, daripada langsung cabut Ya, gitu. Tapi ya mungkin karena udah keputusan. Udah bulat banget keputusan. Udah bulat. Emang mereka sibuk apa? Nah itu dah saya nggak tahu. Kan alasannya sibuk. Iya.
jadinya keluar dari band. Sibuk apa? Mungkin dia bikin sesuatu kah? Mungkin dia Rindo mungkin buat project sendiri juga ya. Kalau Ana mungkin dia ada kerjaan. Dia tuh ada kerjaan. Tuh. Kerjaan yang terikat otomatis kan nggak bisa lagi. Oh agak susah berarti. Ya, alasannya dia gitu. Emang benar sih. Gitu. Benar emang benar ya. Oke. Tapi mereka nggak bikin band baru nggak kan? Enggak. Oh. Belum. Oh belum. belum. Maksudnya belum terkenal ya. Terus kalau untuk masalah bikin lagu prosesnya tuh gimana? Pasti lu duluan atau bareng? Tunik duluan. Ya. Jadi kebetulan dia juga nyumbang beberapa lagu di album Multipora. Menurut saya jadi ada lirik sedikit, ada lagu sedikit, langsung udah blast dia. Kalau dia bilang bagus, berarti oke. Istilahnya kalau orang kayak cerewet dikit kalau masalah lagu orang. Oh berarti ibarat kata Robinnya tuh dia ya? Iya. Gitu. Ya, kalau nanya lagu lu pasti sama dia ya? Iya. Nanyain pendapat ini bagus. Kalau lu bilang kayaknya nggak oke nih, itu nggak oke jadi? Harus keluar juga. Ya, Kita benerin berarti lagi. sama aja dong. Nggak, dia kadang merevisi kayak gini, oh ya bener ternyata lebih enak kalau sarannya dia ikutin gitu. Oke, berarti yang saran dan kritik ada di tangan lo nih. Iya. Hari ini ya. Jadi kalau mau bubar Pakom saran kritiknya nih. Berarti semua ada di keputusan di tangan lo cuy. Lu penasehatnya berarti penasehat band berarti. Nah, pertama kali kalau misalnya proses bikin lagu gimana? Dari lu dulu? Ya. Lirik atau musik dulu? Biasa sih nada dulu ya. Apa? Nada dulu. Oh nada dulu? Nada dulu. Setelah nada baru buat konsepnya mau tema apa, baru buat liriknya. Oke. Om nggak bisa buat lagu? Apa? Nggak bisa buat lagu? Nggak bisa kan? Buatin lagu buat Singaraja lah ntar. Emang jadi emang karena banyak banget orang yang ada musisi yang dari lirik dulu, baru ntar dinadain gitu. Kalau lo nada dulu ya? Nggak, nada dulu baru buat konsep temanya apa, baru musik. Okay. Biasanya sih seperti itu. Dan di album terakhir itu ada sentuhan lebih apa ya? Ada techno-technonya, disco-disconya. Ya, benar. Ada techno disco dan juga lebih ngerok sih kita album ketiga. Album bukan yang terakhir sih. Kita masih project album 4 sekarang. Iya, kan ada Yang single ketiga. juga kan? Ada single juga. Ada single juga kan? 2 single ya yang dikeluarin ya? Ya, Hujan Tanpa Gulom ya, sama terakhir Ngambang. Ya. Itu Multipora. Itu pas album terakhir tuh Terakhir Ngambang. Ini kalau kita ribut di sini. Boya Sang Bima yang terakhir. Yang balik-balik single. briefing langsung deh. tapi drum digambar semua? Drum ada langsung diisi sama edisional. Oh diisi? Langsung diisi. Oh drum beneran, bukan ya, gambar? Bukan. Oke. Terus yang lagu Valentine kemarin ya, dirilis pas Valentine, temanya orang tua ya, 2021. Iya. Itu Meme Bapa. sampai lupa loh ada lagu. Meme Bapak. Iya. Meme Bapa. Meme Bapa. Meme Bapa. Kalau Iya. di Bali Bapak. Oh bilangnya Meme Bapa. Ya, Meme Bapa. Itu soal apa? Soal kisah kasih orang tua gitu. Ya benar. Ya pada umumnya lah. Ya. Terima kasih kepada orang tua, cinta kasih orang tua ke anaknya, itu aja ya. Gak ada yang spesial sih. Dan itu rangkaian lu buat album? Nah, itu masih single. Saya sebenarnya setelah album ketiga, arah kita ngeluarin lagu itu kita nggak tahu kemana. Entah dirangkum jadi album, apakah hanya single-single saja. Karena kita lagi proses album keempat tanpa di luar lagu itu. Jadi ya itu hitungannya apa ya? Single ya? Single. Single. Ya. Yang nanti ada buat album keempat? Ya, enggak. Masih proses ya. Kalau album kan proses. Masih proses. Okay. Yang keluar yang dulu Meme Bapak itu jadi single jadinya. Single. Itu nggak masuk dimasuk di album kemana-mana itu lagu itu. Oh nggak masuk ntar di album keempat? Nggak. Lagunya jelek soalnya. Oh berarti banking lagu lu tuh banyak ya? Nih ya? Ya, sebenarnya sih tunggu momen aja kayaknya dan waktu kita ngumpul lagi. lu nanti pas album keempat itu berharapnya emang berdua aja atau memang nambah personil tetap nih? Kalau nambah kita belum. Kita belum, cuma rencana ada. Waktu dekat ini mungkin ada. Ada nambah personil? Ada nambah. Jadi nggak personil. berdua lagi? Nggak berdua lagi. Kalau berdua ini kayak kita duo gimana gitu ya.
Berempat. Mungkin berempat lagi. Oh. Kita masih fokus juga ngerampungin album keempat Iya, ya. Oke, kita tunggu album keempatnya teman-teman kita di sini lah, tepuk tangan dong buat Motivora di sini. Terima kasih. Teman-teman kalau ada mau nanya silakan loh, nggak apa-apa loh, silakan di sini. Nanti kita akan lihat perform dari Motivora ya kak. Mau bawain berapa lagu sih nanti? 5 lagu. 5 lagu. 5 lagu. Cuma nggak tahu di sini semua ngerti bahasa Bali kayak nggak tahu. Banyak orang Bali di sini ngerti pasti. Iya, lah. ngerti ya. Kalau kita mungkin nanti cover aja berapa lagu nggak apa-apa ya. Iya. Nah, buat teman-teman dong di sini. Terakhir untuk Raja Rimba dong, pesan mereka mungkin lagi survive gitu kan. Kalian juga pernah mengalami masa survive-nya. Biar mereka menjadi raja di rimbanya masing-masing. Gue deh sadis. Ini pesan ini. Iya buat di kamera juga. Ya. Yang nonton di YouTube nanti. Oh gitu ya. Ya jadi tetaplah bertahan ya. Ya jadi sesulit apapun dan serumit apapun tetap kita jalani. Mimpi itu pasti ada, halangan pasti ada, tapi yakin kalau kita berusaha pasti sangat bisa. Amin. 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 Dan yang ada di sini silakan diminum minumannya dan ingat bayar. Itu aja. Eri mungkin Eri. Ya sama sih seperti itu Nek ya. Kalau sekarang berhenti kan nggak tahu besok gimana gitu. Ya. Teruslah biar lanjut, siapa tahu makin ke depan makin sukses. Gitu ya. Oke, amin. Amin. Atau mungkin teman-teman ada yang mau nanya-nanya? Ada yang mau nanya mungkin di sini sama teman-teman dari Motivora. Kalau nggak nanti kita mempersilakan teman-teman ini untuk bersiap-siap karena sebentar lagi kita akan melihat penampilan Motivora. Jadi thank you banget nih yang udah datang, tepuk tangan buat Motivora. Thank you banget buat Lokal Listrik dan Pasar, tempatnya enak banget buat nongkrong. Dan thank you banget semua yang udah nonton Ngobar kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Ngobar, Bir Singaraja dan Prosklab TV. Juga follow Instagramnya Prosklab TV dan Bir Singaraja. Juga TikToknya tuh Prosklab TV dan Spotify-nya Ngobar R-nya 2. Karena perbincangan kita selain ada di YouTube juga ada di Spotify nanti dalam bentuk audio. Oke, thank you banget buat semuanya. Thank you Motivora. Ya. Sukses selalu buat apapun yang dikerjakannya. Dan akhir kata, Gofar Hilman pamit. Sampai jumpa di Ngobar berikutnya. Bye semuanya. Dengan tantangan, jatuh, gagal, tidak berhasil, gak akan mengurung tekad kita untuk maju, untuk bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Genggam erat ambisi dan ini jadi saksi. Saat kita mulai beraksi, jangan menyerah, melangkah dengan berani, yakin semangat. Semangat jalan hidupkan mimpimu, bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Karena kita Raja Rimba, Singaraja Bir. Bangkit dan berjuang, bangkit dan berjuang. Raja Rimba, Singaraja Bir. Sekarang masih dengan Lokal Hero Bali, tepuk tangan buat Motivora dong. Sekut banget di sini. Lokal Listrik thank you banget. Yang hadir thank you banget nih. Thank you banget semuanya. Langsung aja buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube nih juga langsung aja nih follow Instagramnya mereka dan please welcome Motivora. Kita coba lagu dari album pertama kita, judulnya EDR. Udah ada yang tahu? Bali Dini. Oh ada yang tahu ya, bener ada yang tahu nggak apa-apa. Tahu ya? Coba dong nyanyi deh. Bali Dini adidi itu nyalanin tresna saling mencoba.
Resiko cinta jarak jauh, bayangin jadi di sisi beli, memecah sunyi beli, ngilangin sepi, merangkai rindu didikan beli, nirwana ten beli, kan tiada bagian. Dia sung jarak sing taen mengerti lan memia kan tresnan raga nanging sampun angadi mencoba ngalai beli dengan jani para raja rimba menggending beli nyalanin tresna saling majoan beli kangen dirindu resiko cinta jarak jauh. Melodi Bot dari C Bot. Beli dunia di itu nyalanin tresna saling majoan beli kangen dirindu resiko cinta jarak jauh long distance relationship. Oke, sukses. Yang bagian kanan coba. Sekali malaikat tadi bagian beli sewakan pet nanging nang lima layar dingahang aneh jani syukur beli. Ayo kata langsung semua dong. Suksema suban rasnain beli subanya yang beli ternerima kekurangan beli astung kada iraga langgan astung kada iraga bahagia beli janji dini lan mesimpo melodi. Tetap jadi dadi petunjuk saat raganya lana hidup tetap dadi bintang menyinari dikala batang arah tujuan lengkap beli tetap jadi di sisi beli sekali malaikat tadi nampakin beli sewakan pet nanging
kau beli. Suk sama suban rasna yang beli, subanya yang beli, nernarin maka korangan beli. Astong karei raga langgang, astong karei raga bahagia, beli mak janji dini lan mesimpong. Sesuatu yang tak ingin ku rasakan, dan ku harus mampu melepaskan semua peri yang kau berikan. Tak mengerti hingga kini kau hianati dengan dirinya. Aku sadari ku tak mampu seperti yang kau mau. Ku hanya manusia yang penuh keterbatasan hidupku, dan ku rasa itu bukan satu alasan kau bagi cintamu. Telah kau hancurkan, telah kau hempaskan hati yang selalu menyinta, hati yang selalu menentukan dirimu. Mungkin hanya air mataku yang mampu mengerti betapa derasnya sakit ini buatlah hianati. Dan mungkin juga langkah kakiku yang mampu pahami betapa hebatnya peri ini buatlah main hati. Mungkin hanya air mataku yang mampu mengerti betapa derasnya sakit ini buatlah hianati. Dan mungkin juga langkah kakiku yang mampu pahami betapa hebatnya peri ini buatlah main hati. Mungkin hanya air mataku yang mampu mengerti betapa derasnya sakit ini buatlah hianati. Dan mungkin juga langkah kakiku yang mampu pahami betapa hebatnya peri ini buatlah main hati. Kita
Oke, terima kasih. Sing kerasa ngetelnya peninggalan beli nyingakin nadi sirabreng pasarean mesapot putih kuning ragana dine sirah sing medaya amone tuadi tau ke beling-aling tau ke beli sakit ini di pabana di ragan beli yang tadi jani beli lurah tepang suaragan beli mati ketimbang beli dompet didi kerasa tanpa adi patut tekening mati. Ayo berjalan yuk. Berjalan ya berjalan, melahan ya melahan. Kalian coba beli hidup di gumine, cingaken bintang sampungnya rengi, becikan karena sesuang sepi jani hidup beline narasa langit petang keambang dalam masa wasalam beli sing indah beli sing sanggup beli sing indah hidup tanpa adi beli sing beli sing nawan amone tuadi. Minta suaranya dong yang radio berjalan bareng-bareng yuk semuanya sedua dulu. Menjalan melahan ya melahan kalian suka beli hidup di gumine cingaken bintang sampungnya rengen becikan pemergian di berjalan melahan kalian semua beli hidup ini di gumine
Oke, terima kasih. Oke Motivora, thank you. Ini ada yang jatuh-jatuh nih kalengnya nih. Gokil, pada mosing semuanya, thank you semuanya. Thank you Mas, terima kasih buat semuanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Motivora. Mantap, terima kasih Lokal Listrik dan teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini. Jangan lupa sekali lagi untuk subscribe Bir Singaraja dan Pros Club TV di YouTube. Dan follow Instagramnya Bir Singaraja Pros Club TV. Ngobar R-nya 2 di Spotify dan TikToknya Pros Club TV juga, oke? Akhir kata Gofar Hilma pamit dan Motivora pamit. Sampai jumpa di ngobar berikutnya. Bye semuanya, thank you.